Silakan kakak adik, bapak ibu, teman-teman subscribe di channel ini di Reni Bengu TV supaya kami lebih semangat dan jangan lupa kan bunyi loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Ada pertanyaan. Anak saya yang pertama laki-laki berusia 9 tahun. Termasuk lamban dan pendiam bila dibandingkan dengan adiknya perempuan yang baru berusia 5 tahun. Ia tidak suka melakukan hal-hal yang baru, termasuk beberapa jenis permainan. Alasannya selalu mengatakan tidak bisa. Dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ia juga tidak berminat sama sekali. Saya khawatir kreativitasnya tidak berkembang dengan baik. Bagaimana menurut Ibu? Ya, kreativitas dan potensi anak seharusnya berkembang sejak kecil. Dan masa usia prasekolah merupakan masa-masa yang paling efektif. Pada usia ini mereka memiliki kreativitas alami yang seringkali muncul dengan keinginan tahu yang besar. Mereka sering bertanya, senang meniru, dan tertarik menjajaki lingkungannya. Bahkan dalam permainan, anak prasekolah sudah dapat mengembangkan imajinasi dan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, pada saat-saat seperti inilah peranan orang tua sangat besar dalam menyediakan sarana yang cocok, memberikan waktu dan perhatian yang besar bagi anak. Seorang ahli pendidikan, Beck, mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan pada anak-anak yang berbakat dan orang-orang yang berprestasi ternyata menunjukkan bahwa mereka kebanyakan berasal dari keluarga yang kaya dengan bacaan. Ya, dari penelitian itu dilakukan ternyata anak-anak yang berbakat, anak-anak yang berprestasi kebanyakan berasal dari keluarga yang kaya dengan bacaan, aktivitas-aktivitas yang merangsang pemikiran, juga orang tua yang menekankan keingintahuan serta yang menerima keunikan pribadi setiap anak. Di pihak lain, kreativitas orang tua sering bersangkut paut dengan pemilihan jenis permainan anak-anak mereka. Orang tua memilih permainan yang edukatif merupakan tantangan yang tersendiri. Karena banyak orang tua itu tidak terlatih, sehingga permainan-permainan edukatif yang mereka pilih justru menghilangkan bagian penting dari jiwa anak, yaitu menikmati, bercanda, dan bermain dengan riang gembira. Nah, orang tua seharusnya waspada bahwa tidak setiap alat permainan yang mahal, ya, ini harus menjadi penekanan bahwa tidak setiap alat permainan yang mahal itu mempunyai unsur edukatif yang sehat. Sesuai dengan keunikan si anak dan fase pertumbuhan jiwanya. Memang satu pihak orang tua melihat makin beragamnya jenis permainan yang ditawarkan di toko-toko. Tetapi
Pihak lain juga sulit memilih jenis mainan yang dapat membantu perkembangan daya kreatif anak. Jadi, yang pertama, perlu bagi orang tua untuk mengenali, ya. Yang pertama, perlu bagi orang tua untuk mengenali keunikan pribadi setiap anak. Banyak anak yang tidak menaruh minat pada apa yang orang tua anggap sangat menarik. Nah, dalam hal ini orang tua tidak perlu memaksakan kehendak mereka. Mungkin ada anak-anak yang lebih lambat dalam hal-hal tertentu. Biarkan mereka secara natural. Selera mereka itu berkembang sendiri. Karena sikap memaksa dari pihak orang tua seringkali menghambat atau justru memperlambat keinginan si anak untuk belajar dengan memakai sarana-sarana yang baru. Nah, yang kedua, orang tua juga perlu konsisten, ya, perlu konsisten dan menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk belajar. Nah, hal ini sebaiknya dimulai pada usia sedini mungkin. Dan secara khusus pada usia 3-5 tahun. Ini termasuk dalam usia-usia golden age, ya. Di mana keinginan tahu anak itu sedang berkembang. Dan potensi kreativitas mereka siap untuk dikembangkan. Jangan sampai di usia-usia kritis ini, ya, jangan sampai di usia-usia kritis ini terlewatkan begitu saja. Karena orang tua seringkali tidak menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka. Ya, seringkali orang tua tidak menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka untuk merangsang kreativitas. Akibatnya, orang tua baru sadar setelah anak masuk ke sekolah formal atau sekolah dasar dan potensi kreativitas anak yang sudah mulai menurun, bahkan mandek pada tahun-tahun setelah itu. Yang ketiga, tidak dapat disangkali bahwa setiap orang tua mengharapkan anak-anak dapat melakukan yang terbaik dan sukses di kemudian hari. Namun, orang tua perlu sadari, seringkali keinginan ini membuat orang tua melakukan tekanan yang berlebihan terhadap anak. Tekanan untuk membuat anak hebat, bahkan memaksakan kehendak agar anak-anaknya itu melebihi anak-anak lain. Nah, seringkali menjadi kebanggaan semu yang ada dalam batin orang tua. Karena sukses, orang tua menganggap sukses itu identik, suksesnya orang tua dianggap identik dengan suksesnya anak. Sehingga banyak orang tua itu cenderung selalu mencampuri, mengambil alih tanggung jawab si anak. Dengan demikian orang tua merebut inisiatif anak dengan menentukan apa yang harus dipelajari, kapan dan kepada siapa anak harus belajar. Tanpa sadar, orang tualah sendiri yang sebenarnya menjadi sumber penghambat perkembangan kreativitas anak. Nah, patut disayangkan bahwa banyak program untuk anak-anak balita yang berorientasi pada hasil yang dapat dicapai, bukan pada pengembangan imajinasi anak. Sedangkan kreativitas anak biasanya itu dikembangkan melalui daya imajinasi, baik dalam bentuk permainan ataupun baik dalam bentuk permainan ataupun membiarkan pikiran
melayang mengikuti apa yang ia bayangkan, ya. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang ahli, yaitu Gross, mengatakan bahwa imajinasi termasuk permainan. Membiarkan pikiran melayang dengan bebas, membentuk apa saja yang muncul dalam angan-angan mereka. Imajinasi sangat penting untuk pengembangan kreativitas. Sehingga tidak mengherankan jikalau kreativitas seharusnya berkembang melalui permainan-permainan yang menyenangkan. Ya. Akhir-akhir ini memang banyak orang tua seperti Anda, ya, yang gelisah melihat anak-anak mereka kurang kreatif. Hal ini seringkali baru disadari oleh orang tua setelah kesulitan-kesulitan belajar mulai muncul. Nah, penyebab-penyebabnya macam-macam, ya, penyebab-penyebabnya macam-macam. Antara lain, yang pertama itu adalah orang tua yang terlalu melindungi anak, dan ini biasanya banyak terjadi pada anak pertama, sehingga kesempatan bagi dirinya untuk belajar justru berkurang. Mungkin orang tua tanpa sadar seringkali memaksa anak, ya, tanpa sadar memaksa anak menyesuaikan diri dengan imajinasi dan fantasi sebagai orang tua, bukan anak. Misalnya saja pada saat mengajar anak untuk menggambar gunung misalkan, dan sawah, selalu dengan pola 2 gunung, kemudian petak-petak sawah, kemudian ada matahari di tengah-tengah gunung. Nah, pada saat anak mempunyai imajinasi yang berbeda, kita seringkali sebagai orang tua menegur dan mengoreksi, itu salah. Ya. Padahal imajinasi dan fantasi dari diri anak sendirilah yang mendorong si anak untuk bertindak kreatif. Jadi biarkan saja anak itu berimajinasi seluas bagaimana pikirannya, ya. Karena dengan imajinasi inilah yang akan mendorong anak untuk bertindak kreatif. Sedangkan biasanya pada anak kedua, itu orang tua sudah mulai lebih rileks, ya, lebih fleksibel, sehingga kreativitasnya tumbuh lebih baik. Anak pertama biasanya segan mencoba sesuatu yang asing, karena ia merasa kurang mampu dan keberhasilannya tidak dapat ia pastikan. Mungkin juga dulu ia pernah beberapa kali mencoba, tetapi kurang berhasil, dan ketika dia mencoba, itu dia mendapatkan celaan, koreksian, sehingga dia kurang berani mengambil resiko. Ya. Sedangkan yang kedua adalah, setiap anak unik, jangan dibanding-bandingkan. Apabila Anda sering membandingkan dirinya dengan adiknya, justru akan menghasilkan perasaan inferior, sehingga ia akan merasa dirinya bodoh, dirinya tidak bisa, dirinya gagal. Nah, seringkali bagi anak-anak semacam ini, orang tua perlu untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif. Jadi orang tua harus menciptakan suasana yang kondusif untuk supaya anak berani mencoba sesuatu yang baru. Anda dapat mulai lebih sering bermain dan berusaha untuk mensejajarkan diri dengannya. Keikutsertaan Anda sebagai orang tua akan dapat menciptakan semangat yang baru, dan ada keinginan untuk berpartisipasi. Nah, setelah hal ini menjadi pola dalam diri Anda, maka dapat sedikit demi sedikit membiarkan anak mengembangkan kreativitasnya. Nah, keberhasilan yang Anda ungkapkan
Keberhasilan itu Anda ungkapkan dalam bentuk pujian dan dorongan. Itu akan menjadi perangsang bagi anak untuk lebih berprestasi lagi. Ya, doa saya adalah kiranya Tuhan menolong, memberikan keberanian dan ketekunan dalam menerapkan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Anda ketahui. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah ikuti video-video dari Reni Bengu TV. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya channel ini tetap ada dan semakin semangat kami dalam membuat video-video terkait pendidikan anak ini. Tuhan Yesus memberkati.